Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Betapa indah setiap kita sebagai orang-orang percaya dipercayakan Tuhan akan Injil yang dimeteraikan oleh darah Tuhan kita Yesus Kristus. Karena Injil itulah kekuatan Allah yang menyelamatkan umat manusia dari kebinasaan kepada hidup yang kekal. Saudara dan saya adalah orang-orang yang dipercayakan Tuhan menjadi saksi Kristus di tengah dunia ini. Saudara, mari kita menjadi orang-orang yang punya antusias menceritakan kasih Tuhan kepada orang lain. Karena itu adalah bagian yang mulia yang Tuhan percayakan kepada kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, ketika saudara dipanggil Tuhan untuk melayani Dia, bahkan bersaksi bagi Kristus, saudara, apakah yang terbesit di dalam hati saudara? Mungkin ada yang berpikir bahwa Tuhan itu sangat tergantung kepada kita. Dan tanpa kita, maka Injil tidak akan tersebar ke seluruh muka bumi. Sehingga mungkin pertanyaannya yang sering kali muncul di antara kita adalah bagaimana itu orang-orang yang ada di daerah-daerah yang jauh dan dalam. Karena tidak ada orang yang mau pergi ke sana. Bagaimana? Saudara, itu muncul dari pemikiran tanpa orang percaya Tuhan tidak berdaya. Saudara, ketika kita mempelajari Alkitab, maka kita menyaksikan bahwa bangsa Israel bukanlah bangsa dengan jumlah penduduk yang paling banyak. Bahkan dapat dikatakan jumlah yang termasuk bangsa yang kecil. Sampai hari ini, saudara. Sampai hari ini, saudara. Bangsa Israel bukan bangsa yang termasuk penduduknya banyak. Saudara, pertanyaannya begini. Mengapa Tuhan tidak memilih bangsa dengan jumlah penduduk yang besar? Misalnya seperti Asyur, saudara. Saudara, kenapa dia memilih bangsa Israel yang kecil saja untuk dipakai bagi kemuliaan Tuhan? Saudara, dari firman Tuhan kita tahu bahwa Tuhan tidak ingin bahwa bangsa yang dipakai oleh Tuhan menjadi bangsa yang merasa mereka punya jasa di dalam memasyurkan nama Tuhan. Justru Tuhan mau bangsa itu menyadari tanpa Tuhan mereka pun tidak diberkati dalam kehidupan mereka. Saudara, ketika Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya, maka kita tahu siapakah murid-muridnya. Saudara, murid-muridnya adalah orang-orang biasa. Dan saudara, jumlahnya pun terbatas. Tetapi saudara perhatikan, bagaimana Injil bisa tersebar. Bagaimana 3.000 orang bertobat, tambah 5.000 orang bertobat, bahkan orang-orang Samaria bertobat, bahkan perwira bertobat, bagaimana penjaga penjara bertobat, saudara-saudara, bagaimana Injil sampai ke Roma, bahkan sampai hari ini. Maka Tuhan Yesus kasih tahu kepada mereka, jangan pergi kemana-mana, sampai Roh Kudus turun ke atas kamu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, pekerjaan Tuhan bukan tergantung manusia. Saudara dan saya mendapat hak istimewa dilibatkan Tuhan dalam pekerjaan itu. Saudara, mari kita membaca Yesaya 65. Aku telah berkenan memberi petunjuk kepada orang yang tidak menanyakan aku. Aku telah berkenan ditemukan oleh orang yang tidak mencari aku. Aku telah berkata, ini aku, kepada bangsa yang tidak memanggil namaku. Sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada suku bangsa yang memberontak, yang menempuh jalan yang tidak baik dan mengikuti rancangannya sendiri. Suku bangsa yang menyakitkan hatiku senantiasa di hadapan mataku. Dengan mempersembahkan korban di taman-taman dewa dan membakar korban di atas batu bata, yang duduk di kuburan-kuburan dan bermalam di dalam gua-gua, yang memakan daging babi dan kuah daging najis ada dalam kuali mereka, yang berkata, menjauhlah, janganlah meraba aku, nanti engkau menjadi kudus olehku. Semuanya ini seperti asap yang naik ke dalam hidungku, seperti api yang menyala sepanjang hari. Sesungguhnya telah ada tertulis di hadapanku, aku tidak akan tinggal diam, malah aku akan mengadakan pembalasan terhadap diri mereka. atas segala kesalahan mereka sendiri maupun atas kesalahan nenek moyangnya. Semuanya serentak firman Tuhan.
Sebab mereka telah membakar korban di atas gunung-gunung dan mengaibkan aku di atas bukit-bukit. Memang aku akan menakar ke dalam jubah mereka upah untuk perbuatan-perbuatan mereka yang dahulu. Beginilah firman Tuhan. Seperti kata orang, jika pada tandan buah anggur masih terdapat airnya, janganlah musnahkan itu, sebab di dalamnya masih ada berkat. Demikianlah aku akan bertindak oleh karena hamba-hambaku, yakni aku tidak akan memusnahkan sekaliannya. Aku akan membangkitkan keturunan dari Yakub, dan orang yang mewarisi gunung-gunungku dari Yehuda, orang-orang pilihanku akan mewarisinya, dan hamba-hambaku akan tinggal di situ. Sharon akan menjadi padang rumput bagi kambing domba, dan lembah Akor menjadi tempat pembaringan bagi lembu sapi untuk umatku yang mencari aku. Tetapi kamu telah meninggalkan Tuhan yang telah melupakan gunungku yang kudus, yang menyajikan hidangan bagi dewa Gad, dan yang menyuguhkan anggur bercampur rempah bagi dewa Meni. Aku akan menentukan kamu bagi pedang, dan kamu sekalian akan menekuk lutut untuk dibantai. Oleh karena ketika aku memanggil, kamu tidak menjawab. Ketika aku berbicara, engkau tidak mendengar. Tetapi kamu melakukan apa yang jahat di mataku, dan lebih menyukai apa yang tidak berkenan kepadaku. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Sesungguhnya hamba-hambaku akan makan, tetapi kamu akan menderita kelaparan. Sesungguhnya hamba-hambaku akan minum, tetapi kamu akan menderita kehausan. Sesungguhnya hamba-hambaku akan bersuka cita, tetapi kamu akan mendapat malu. Sesungguhnya hamba-hambaku akan bersorak-sorai karena gembira hatinya, tetapi kamu akan mengerang karena sedih hati, dan kamu akan menangis karena patah semangat. Kamu harus meninggalkan namamu kepada orang-orang pilihanku, untuk dipakai sebagai sumpah kutuk ini. Tuhan Allah kiranya membuat engkau seperti mereka. Tetapi hamba-hambaku akan disebut dengan nama lain. Sehingga orang yang hendak mendapat berkat di negeri akan memohon berkat demi Allah yang setia. Dan orang yang hendak bersumpah di negeri akan bersumpah demi Allah yang setia. Sebab kesesakan-kesesakan yang dahulu sudah terlupa dan sudah tersembunyi dari mataku. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Tetapi bergiranglah dan bersorak-sorak untuk selama-lamanya atas apa yang kuciptakan, sebab sesungguhnya aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorak dan penduduknya penuh kegirangan. Aku akan bersorak-sorak karena Yerusalem dan bergirang karena umatku. Di dalamnya tidak akan kedengaran lagi bunyi tangisan dan bunyi erang pun tidak. Di situ pun tidak akan ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk. Sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda, dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kutuk. Mereka akan mendirikan rumah-rumah dan mendiaminya juga. Mereka akan menanaminya kebun-kebun anggur dan memakan buahnya juga. Mereka tidak akan mendirikan sesuatu supaya orang lain mendiaminya, dan mereka tidak akan menanam sesuatu supaya orang lain memakan buahnya. Sebab umur umatku akan sepanjang umur pohon, dan orang-orang pilihanku akan menikmati pekerjaan tangan mereka. Mereka tidak akan bersusah-susah dengan percuma, dan tidak akan melahirkan anak yang akan mati mendadak, sebab mereka itu keturunan orang-orang yang diberkati Tuhan, dan anak cucu mereka ada berserta mereka. Maka sebelum mereka memanggil, aku sudah menjawabnya. Ketika mereka sedang berbicara, aku sudah mendengarnya. Serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput. Singa akan makan jerami seperti lembu, dan ular akan hidup dari debu. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di segenap gunungku yang kudus, firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang kita baca dari bagian firman Tuhan ini adalah berita yang sangat miris, bahwa umat Tuhan yang telah mengalami kasih Tuhan dan kebaikan Tuhan, namun mereka tidak mencari pertolongan Tuhan, padahal Tuhan selalu mengulurkan tangan kepada mereka. Mereka bahkan mencari ilah-ilah lain di dalam penyembahan mereka, yang tentu, saudara, itu sangat menyakiti hati Tuhan, karena mereka tidak lagi menghormati Tuhan. Saudara, bagaimanakah dengan saudara? Ketika saudara tekun merenungkan firman Tuhan, saudara mengenal siapakah Tuhan yang kita percaya. Ia adalah Tuhan yang senantiasa mengulurkan tangannya untuk menolong kita. Namun pertanyaannya adalah, apakah kita adalah orang-orang yang merespon secara baik dan patut kepada uluran tangan Tuhan dan berkata, ya Tuhan, saya di sini. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Saudara, yang pertama, saudara, Tuhan sendiri yang bekerja menyatakan kasih dan kemuliaannya kepada banyak orang dan bangsa-bangsa lain.
ketika umat Tuhan tidak menjadi kesaksian dalam kehidupan mereka. Saudara, firman Tuhan berkata begini, "Aku telah berkenan memberi petunjuk kepada orang yang tidak menanyakan aku. Aku telah berkenan ditemukan oleh orang yang tidak mencari aku. Aku telah berkata, ini aku kepada bangsa yang tidak memanggil namaku. Sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada suku bangsa yang memberontak, yang menempuh jalan tidak baik dan mengikuti rancangan sendiri. Suku bangsa yang menyakitkan hatiku senantiasa di depan mataku, dengan mempersembahkan korban di taman-taman dewa dan membakar korban di atas batu bata, yang duduk di kuburan-kuburan dan bermalam di dalam gua-gua, yang memakan daging babi dan kuah daging najis ada dalam kuali mereka." Saudara-saudara, betapa miris kehadiran umat Tuhan tidak menjadi berkat sehingga bangsa-bangsa tidak mengenal Tuhan. Saudara, Tuhan sendiri berkata, "Aku telah berkenan memberi petunjuk kepada orang yang tidak menanyakan aku. Aku telah berkenan ditemukan oleh orang yang tidak mencari aku." Saudara-saudara, bukankah kehadiran bangsa Israel supaya mata bangsa-bangsa celik akan Tuhan yang sejati, yang sesungguhnya pencipta alam semesta ini, sehingga mereka boleh mencari wajah Tuhan. Namun saudara-saudara, bangsa Israel menjadi bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang tidak menjadi kesaksian, sehingga saudara-saudara, kebutuhan bangsa Israel menjadi kebutuhan bangsa-bangsa lain, bukan? Ketika bangsa Israel tidak hidup di dalam takut akan Tuhan, mereka telah kehilangan kemuliaan sebagai umat Tuhan, sehingga bangsa-bangsa lain tidak lagi melihat kemuliaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Nah, saudara, dalam kondisi yang seperti itu, Allah sendiri yang akan turun tangan, bekerja menyatakan kemuliaannya. Saudara-saudara, Tuhan tidak pernah bergantung kepada umatnya. Tetapi jikalau umatnya boleh menyatakan kemuliaan Tuhan, itu adalah hak istimewa. Saudara, Tuhan sendiri dia sanggup bekerja untuk kemuliaannya sendiri. Oleh karena itu, saudara, ketika umat Tuhan gagal, saudara-saudara, Tuhan tidak pernah gagal. Dia sendiri yang mempunyai rencana dalam kekekalan. Dia sendiri yang melaksanakan seluruh rencananya, sehingga apa yang dia firmankan tidak pernah gagal dan selalu berhasil di dalam apa yang dia maksudkan. Sehingga saudara, di dalam Alkitab dikatakan, "Hambaku, dia tidak pernah gagal meskipun dia menderita." Dia itu adalah Yesus Kristus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, rencana keselamatan Allah tidak pernah gagal. Saudara, ketika Tuhan sudah memilih seseorang, orang itu pasti dipanggil untuk diselamatkan oleh Tuhan. Karena Tuhan, dia tidak pernah gagal. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, jikalau saudara dan saya dipanggil menjadi saksi Kristus, saudara, mari kita tahu, semata-mata belas kasihan Tuhan. Bukan karena kita begitu hebat. Saudara, siapa kita bisa menyaksikan akan kasih Tuhan? Karena kasih kita sangat terbatas, sangat-sangat dibatasi oleh kegagalan kita. Siapakah kita sehingga Tuhan mempercayakan Injil yang mulia itu kepada kita? Kita hidup seringkali tidak dalam kemuliaan itu. Saudara, jikalaupun kita memberitakan Injil, saudara-saudara, bukan karena kita mampu, tapi karena Roh Kudus bekerja dalam hati orang untuk melahirkan dia kembali. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita menjadi orang-orang percaya yang dapat diandalkan Tuhan, dapat dipercaya oleh Tuhan di dalam kita menjadi saksi Kristus tengah dunia ini. Yang kedua, saudara, firman Tuhan hari ini meneguhkan kepada kita bahwa Tuhan itu tetap setia, meskipun kita kedapatan tidak setia. Saudara, firman Tuhan berkata, "Aku akan membangkitkan keturunan dari Yakub, dan orang yang mewarisi gunung-gunungku dari Yehuda, orang-orang pilihanku akan mewarisinya, dan hamba-hambaku akan tinggal di situ. Saron akan menjadi padang rumput bagi kambing domba, dan lembah Akor menjadi tempat pembaringan bagi lembu sapi untuk umatku yang mencari aku." Saudara-saudara, kehancuran umat Tuhan dalam menyeleweng daripada Tuhan sudah begitu masif.
dari pimpinan, dari pemimpin agama sampai ke rakyat, saudara, mereka sudah rusak dalam hidupnya. Mereka tidak setia. Tetapi saudara perhatikan bagian firman Tuhan ini. Tuhan berkata begini, Tuhan berkata, aku akan membangkitkan keturunan dari Yakub, jadi orang Israel. Saudara, Tuhan masih memberikan waktu kepada umat Israel untuk mempunyai keturunan, dan keturunan itulah yang Tuhan selamatkan. Saudara, sampai hari ini, saudara-saudara, bangsa Israel masih ada. Saudara, suatu bangsa yang tidak besar, yang seharusnya binasa dan hancur oleh bangsa besar, akan lumat habis dalam sejarah. Tapi bangsa ini masih ada, keturunannya masih ada. Kenapa? Karena Tuhan setia kepada perjanjiannya. Meskipun umat Tuhan tidak setia, Tuhan setia. Saudara yang dikasihi Tuhan, relakan saudara menjadi orang-orang percaya yang tidak setia, padahal Tuhan setia kepada kita. Saudara, kita mempunyai imam besar yang setia, yaitu Tuhan Yesus. Yang setia sampai mati, bahkan mati di kayu salib, untuk menanggung dosa saudara dan dosa saya. Dan dia setia sebagai imam besar di surga, berdoa bagi kita, membela kita di hadapan Bapa di surga. Dan dia setia di dalam menyertai kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Dia setia dengan apa yang dia katakan, dan dia tidak pernah tidak setia dengan apa yang dia katakan. Dan dia setia menjamin keselamatan kita di dalam darahnya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jadilah orang-orang percaya yang setia, karena Tuhan kita Tuhan setia. Saudara, biarlah apa yang kita baca di firman Tuhan ini meneguhkan iman kita. Saudara, betapapun hidupmu terpuruk, betapapun engkau jatuh begitu dalam, saudara ingat satu hal, engkau tidak pernah dibuang oleh Tuhan. Engkau tidak pernah dihina oleh Tuhan. Engkau tidak pernah dimusnahkan oleh Tuhan, tidak. Karena Tuhan setia. Oleh karena itu, saudara, apapun kondisi saudara, dimanapun posisi saudara, betapapun, apapun pandangan orang kepada saudara, saudara mari berbalik kepada Tuhan. Dia menantikan engkau. Dia menantikan engkau. Dan dia memanggil engkau. Mari kembali kepada Tuhan. Dia yang menciptakan engkau. Dia yang menebus engkau. Dia juga yang selalu ingin menyelamatkan engkau. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang indah yang kami baca hari ini. Biar engkau meteraikan dalam hati kami. Sehingga kami menjadi orang-orang yang sadar. Nilai kami bukan karena kami begitu hebat, tetapi karena Tuhan yang mencintai kami. Ajar kami Tuhan, selalu menyadari Tuhan begitu mencintai kami. Apa yang dapat kami lakukan bukan karena kami hebat, tetapi Tuhan yang mencintai kami memberikan kepercayaan yang mulia itu kepada kami. Supaya kami terlibat di dalam pekerjaan yang mulia, di dalam rencana keselamatan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.